Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Puji syukur pada Allah Ta'ala, kita kembali berjumpa lagi dalam Karib Talk. Pada kali ini seperti biasa kita akan membahas isu-isu yang hangat ya seputar dunia Islam, dan mudah-mudahan juga kita banyak, insya Allah bisa mengambil banyak hikmah daripada narasumber yang dihadirkan pada setiap kesempatan Karib Talk pada kali ini. Selalu teriring salam, semoga senantiasa diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para keluarganya dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Alhamdulillah, pada kali ini kesempatannya sangat spesial sekali karena kita kehadiran narasumber yang Masya Allah luar biasa. Juga selain keilmuannya, jaraknya juga luar biasa karena jauh-jauh dari Surabaya nih, Masya Allah. Alhamdulillah kita kali ini kedatangan Profesor Menachem Ali. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Prof? Alhamdulillah baik. Panggil nama aja. Oh iya, panggil nama aja. Itu tadi tentang Injil nih Prof. Sekarang kita geser sedikit tentang kitab Taurat sendiri. Sampai sekarang kan masih ada yang mengklaim bahwa mereka adalah penganut atau pengikut ajaran Taurat. Nah, ada literasi yang menyebutkan bahwa ada satu orang yang memang dijaga oleh Allah, maksudnya dibiarkan diberi umur panjang lah, yang masih mengetahui Taurat versi asli. Ada literasi yang mengatakan seperti itu. Dan karena dia mengetahui Taurat versi asli isinya, sehingga banyak yang menganggap dia sebagai nabi lah. Itu sering terjadi pada beberapa kaum atau komunitas atau masyarakat atau para penganut agama. Pertanyaan, apakah pada masa sekarang ini Taurat yang asli itu masih ada atau tidak? Dan Taurat itu apakah seperti Injil tadi juga? Taurat itu adalah ada versi-versi atau Taurat itu bukan sebutan nama kitab, satu kitab seperti kita Al-Quran itu ya satu kitab. Taurat tuh kalau tadi kan Injil ini. Apakah Taurat juga begitu? Taurat ini. Nah kalau memang nggak ada, lalu apakah Taurat yang asli itu memang sudah berhenti pada saat dulu turun dan sudah terhenti total atau bagaimana? Menurut gini, Al-Quran itu memang sesuatu yang bisa dikatakan banyak memberikan inspirasi bagi kita untuk menilai sesuatu. Dan itu bukan sekedar klaim sepihak. Jadi ketika Allah berkata sesuatu, pasti ada bahan untuk dijadikan bukti. Ada referensi pembuktiannya. Misal dalam Al-Quran bahwa ahlul kitab itu disebutkan yuharrifunal kalimah amma wadhi'ihi. Mereka telah mengubah firman Allah dari tempatnya, mengganti-ganti. Nah, ini kan sebetulnya informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan 100% pasti benar. Tapi masalahnya itu kan klaim Al-Quran. Klaim Al-Quran. Dan klaim Al-Quran itu bukan sekedar klaim internal sebetulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mau menghilangkan barang bukti. Kalau Allah mengatakan demikian berarti pasti ada buktinya. Buktinya apa? Buktinya dalam kondisi Taurat sekarang. Taurat sekarang apakah memang hanya satu versi? Jawabannya enggak. Taurat sekarang itu ada dua versi. Ada versi Samaritan, ada versi Masoret. Kalau versi Masoret itu yang dipakai oleh orang-orang Yahudi sekarang. Sementara versi Samaritan itu adalah Taurat versi yang dipakai oleh orang-orang Samaria. Orang Samaria itu Bani Israel. Sama seperti orang Yahudi juga Bani Israel. Tapi Bani Israel terpecah menjadi dua sekte besar yang merujuk pada Taurat yang berbeda. Jadi Taurat itu jangan dibayangkan hanya satu Taurat, ada dua Taurat. Sambil contoh ya. Di dalam salah satu teks Taurat yang termaktub dalam Sefer Bereshit, kalau diterjemahkan bahasa kita itu kitab Kejadian, Sefer Bereshit. Nah sebelum saya jawab, saya kasih contoh begini. Kita ini orang Islam, Muslim, lebih akrab bahasa aslinya.
Kalau terjemahannya tidak terlalu akrab. Makanya seorang ustadz selalu berkata begini kan, mari kita buka surah Al-Baqarah. Ya. Ada nggak seorang ustadz berkata, mari kita buka surah sapi betina? Nggak ada kan? Tapi saudara kita, kaum Kristiani, lebih akrab bahasa terjemahannya. Kitab Kejadian. Jarang mereka menyebut Sefer Bereshit. Ya. Jadi lebih tahu maknanya, tapi tidak akrab dengan bahasa aslinya. Yang bahasa Ibrani. Sefer Bereshit dia tidak paham, tapi kalau kitab Kejadian, mereka paham. Nah, dalam kitab Kejadian itu, atau Sefer Bereshit, pasal 22 ayat yang kedua, disebutkan versi Yahudi ya, versi Masoret. Kehna et binha et yichideha asher ahafta et yitzha. Boleh lecha el eretz hamoria. Kalau diterjemahkan, ambillah putramu yang tunggal, yang satu-satunya itu, yang amat engkau cintai, yakni Ishak, untuk menjadi korban di atas satu tempat yang disebut Eretz Hamoria, kawasan Moria. Jadi kata kunci di situ Moria. Sementara versi Samaritan bukan El Eretz Hamoria, tapi disebut El Eretz Hamoreh, kawasan yang disebut Moreh. Jadi antara Moria dengan Moreh. Kawasan Moria itu wilayah Palestina bagian selatan, yang disebut Yerusalem sekarang. Sedangkan Eretz Hamoreh itu kawasan Palestina bagian utara yang sekarang disebut namanya Nablus. Antara kawasan Nablus dengan Yerusalem itu jaraknya jauh sekali. Dan itu tempat atau lokasi korban yang berbeda. Menurut Tauratnya Yahudi, di kawasan selatan, kurban itu dilaksanakan. Sementara bagi kaum Samaritan atau Samaria di kawasan utara. Makanya tempat lokasi ibadahnya juga berbeda. Yang satu di kawasan Nablus, yang satu di kawasan Yerusalem. Mana yang betul? Menurut Yahudi yang betul di Yerusalem. Menurut Samaria yang betul di Nablus. Jadi tergantung dari perspektif yang berbeda. Meskipun sama-sama merujuk dengan istilah Taurat. Nah, sama seperti kaum Kristiani. Kaum Kristiani kalau dikatakan nama kitab sucinya apa? Alkitab. Tapi ketika ditanya, apakah orang Katolik menerima kitab Yudit, kitab Baruch, kemudian kitab Yesus bin Sirah sebagai wahyu? Kira-kira jawaban orang Protestan apa? Itu bukan wahyu. Tapi ketika ditanya kepada orang Katolik, itu dianggap sebagai bagian dari wahyu. Jadi ada perbedaan pandangan dalam menyikapi mana yang wahyu, mana yang bukan wahyu. Meskipun nama kitab sucinya sama-sama disebut Alkitab. Tapi kalau Islam, jawabannya agak berbeda. Kitab sucinya umat Islam apa? Muhammadiyah, NU, Persis, dan macam-macam. Kalau ditanya kitab sucinya namanya apa? Al-Quran. Al-Quran isinya apa? Ya mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Semua seragam begitu. Nggak ada yang berselisih. Mana ada umat Islam yang berkata, oh surah An-Nas tidak masuk bagian dari Al-Quran kami. Ada yang begitu? Nggak ada kan? Kalau perbedaan penafsiran, it's okay. Dan itu ijtihadi. Tapi kalau berkaitan dengan teks yang semua sepakat. Dalam tradisi Islam. Di luar tradisi Islam ada perdebatan. Bukan hanya penafsiran yang berbeda, tapi teks yang dirujukan itu juga berbeda. Masya Allah. Jadi Taurat itu sendiri pun terbagi dua ya? Ada dua versi. Ada teks Masoret, ada teks Samaritan. Kalau yang di Israel itu, mereka Yahudi apa? Di Israel itu ada dua komunitas. Ada komunitas Yahudi, ada komunitas Samaria. Oke. Jadi ada dua, sama-sama Bani Israel. Jadi kalau begitu, apakah Tauratnya Musa ada? Tauratnya Musa tidak ada. Yang ada Taurat Samaria dan Taurat Yahudi. Kalau Tauratnya Musa berarti yang ditulis oleh Musa. Persoalannya, Taurat Musa yang mana? Bagi orang Yahudi, yaitu versi Masoret. Bagi orang Samaria, Taurat Musa itu ya versi Samaritan. Pertanyaannya sekarang, versi yang ditulis oleh Musa sendiri atau yang diterima oleh Musa, itu yang disebut versi Samaria atau versi Masoret? Tidak ada yang bisa jawab. Oke.
Tapi mereka sendiri kan ada semacam kayak ulamanya juga ya? Ya, tapi mereka sudah berpisah. Oh. Tidak menjadi satu. Karena tempat ibadah juga tidak sama, rujukan Tauratnya juga berbeda, tempat berkurbannya juga berbeda, ya kan? Oh, tempat ibadahnya beda? Tempat ibadahnya berbeda. Yang satu di Nablus, di bagian utara, yang satu di selatan. Oke. Kiblat sholatnya juga berbeda. Yang satu di Yerusalem, yang satu di Nablus. Oh, karena kita lihat di berita hanya Israel. Ya, Israel itu sebetulnya nama negara kan sekarang. Yahudi yang memang yang kita tahu melakukan ini ya, serangan atau menyerang umat Muslim di Palestina. Dari aspek politis ya. Dari aspek politis, betul. Ternyata dari sisi rujukan agama, kitab sucinya beda. Ya, rujukan dan agama ternyata mereka pun beda. Terbagi dua, terpecah. Ya. Tapi kelihatannya kompak-kompak aja ya. Kalau di TV. Enggak kompak. Kalau orang-orang Samaria yang menganut Taurat Samaria itu masuk dalam administrasi negara Palestina. Oke. Nah, sementara yang dari penganut Tauratnya Masoret yang disebut Yahudi masuk dalam pemerintahan Israel. Oh, berarti bisa dikatakan yang sedang melakukan serangan terhadap Palestina itu yang dari Taurat Masoret. Nah, sementara yang Taurat Samaria itu berada di bawah administrasi Palestina. Itu kan mereka seperti itu karena landasan ini ya, landasan akidahnya mereka ya. Mereka memang sangat sebegitu bencinya dengan Islam atau Palestina. Kita katakan yang Masoret itu. Kenapa yang satunya tidak bisa masuk ke kota administrasi Palestina? Artinya kan mereka ada yang berdampingan. Segitu besar perbedaannya, apa yang membuat dia sangat berbeda gitu? Yang sampai kan dia melakukan penyerangan, artinya itu dogmanya atau doktrinnya kan betul-betul kuat atau keras kan? Itu berarti menganggap, kalau bahasa kita mungkin musuh agama atau musuh negara gitu kan. Emang ada satu fundamental yang membuat mereka melakukan itukah itu di dalam ajaran Masoret ya tadi yang membenci Palestina atau bagaimana? Kalau dari sisi doktrin ya, memang ada penegasan bahwa tanah Palestina itu adalah tanah milik Bani Israel secara teologis. Secara teologis. Tapi secara politik ada upaya untuk memasukkan semua kawasan itu dalam pemerintahan Israel. Jadi secara politis memang ada kaitan dengan doktrin teks kitab suci itu ada. Tapi ada juga orang-orang Yahudi yang tidak sepakat dengan itu. Bahwa tanah Palestina itu milik bersama. Tidak harus hanya orang Yahudi. Karena Yahudi sendiri yang di negara Israel itu kan sebetulnya bukan negara Yahudi, negara sekuler. Karena LGBT boleh, Homer juga boleh, pelanggaran Sabat juga dilakukan oleh orang-orang mereka sendiri. Yang paling kenceng kalau bahasa kita itu orang yang paling strength itu orang-orang Yahudi Ortodok yang sangat keras terhadap pemerintahan Israel sendiri, tapi juga sangat keras terhadap orang Palestina. Ya, sangat keras. Tapi orang-orang Samaritan agak slow karena dia mungkin yang tertindas ya, baik dalam pandangan orang-orang Yahudi Israel, tapi di kalangan Muslim mereka lebih akrab karena mungkin masih satu kawasan administrasi, sehingga mereka ini juga dimusuhi oleh orang-orang Yahudi penganut Masoret itu, teks Masoret. Jadi ini ada campur aduk persoalan teologis dan persoalan politis. Tapi nuansa politisnya lebih kencang dibanding teologis. Di internal sendiri ternyata masih ada isu ya. Artinya di antara mereka sendiri masih berpecah mengenai sikap mereka terhadap Palestina. Ada yang menjadi milik bersama seperti Yahudi Karaim itu sangat welcome terhadap Islam. Tapi kalau yang Yahudi Ashkenazi agak beda, lebih strength. Oke, karena isu ini bukan hanya menarik dari kalangan akademisi atau maupun politisi yang senior, tapi juga menarik perhatian dari kalangan anak-anak muda atau remaja. Kenapa? Karena
banyak dari artis-artis ya, artis-artis terutama artis luar itu yang ternyata mereka adalah orang Israel dan memang Yahudi, dan juga melakukan campaign lah dalam artian mendukung pendudukan Israel dan lain sebagainya, dan kebanyakan dari mereka itu cukup terkenal lah. Makanya anak muda yang anak remaja yang mungkin belum ini ya, kadang-kadang suka ikut-ikutan lah kayak gitu. Jadi oh ya ini kan karena ngefans atau gimana jadi ikut-ikutan. Jadi ya ternyata tadi ya sudah disampaikan oleh Prof bahwa di sana pun sebenarnya juga masih belum jelas belum jelas lah, belum selesai isu di internal Yahudi itu sendiri. Gitu. Dan bahkan mereka melakukan penindasan terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Jadi memang bangsa Arab Palestina itu bagi pandangan Yahudi mainstream, negara Israel sendiri, itu menjadi masalah besar. Karena apa? Ini kaitannya dengan persoalan satu negara. Satu negara maunya begitu. Tapi masalahnya tidak mungkin satu negara. Minimal dalam pendekatan PBB itu 2 negara. Tapi itu pun belum realisasi. Kalau diimpikan itu 2 negara dan kalau tercipta, itu apakah bisa dilakukan? Karena tekanannya begitu kuat satu negara saja. Dan itu Israel lebih mendominasi. Nah, bagi kita, bagaimana sikap kita? Ya, bagaimana berkeadilan itu betul-betul ditegakkan, tapi apakah satu negara itu, Palestina, bisa menjadi sesuatu yang bisa mengalami kedamaian? Nampaknya jauh api dari panggang sampai hari ini. Maka kita berjuang dalam sisi kemanusiaan dan keadilan itu harus dikedepankan. Makanya pembelaan para artis di luar negeri, apapun agamanya, itu membela Palestina kan luar biasa. Ya. Nah, jadi ini sudah masuk persoalan kemanusiaan dan berkeadilan. Nah, di situ yang kita bisa perjuangkan. Ya. Tapi kalau basisnya itu pada agama, memang ini menjadi masalah sampai hari ini. Pemerintahan Israel dari sisi agama masih ditolak oleh Yahudi Ortodok ini, karena dianggap negara sekuler. Sekuler itu tadi. Ya, jadi tidak perlu menjadi Islam untuk peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina. Cukup menjadi manusia saja kalau kata teman-teman yang memperjuangkan kemanusiaan di sana atas penindasan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi atau Israel terhadap orang-orang Palestina. Itu yang digalakkan oleh teman-teman pejuang lah. Nah, sikap kita ini 2 sebetulnya. Satu, bagaimana kita menganggap orang Palestina ini terzalimi dari sisi kemanusiaan. Kedua, bagaimana kita ini bisa mewujudkan negara Palestina yang berkeadilan, kemudian memiliki hak-haknya sebagai bangsa. Nah, itu yang disodorkan dalam piagam Liga Arab itu ya. Karena kita patokannya pada itu, maka kita harus support ke sana. Bagaimana mereka punya hak. Masalahnya sekarang mereka punya hak atau tidak. Ya. Nah, itu kan belum terrealisasi. Maka itu kita berjuang ke situ. Ya, jadi teman-teman sekalian harus hati-hati juga dalam mengikuti satu sosok, mengikuti sesuatu, itu harus kita perhatikan betul apa yang kita ikuti. Jangan sampai kita mengikuti sesuatu hal yang ternyata batil, yang ternyata mengandung kezaliman di situ. Maka kita pun akan turut serta ambil bagian dalam kezaliman itu. Jadi, Natal itu di Indonesia menjadi heboh karena yang ikut merayakan adalah kita sendiri. Iya. Pertanyaannya sekarang, ada nggak spanduk yang dipajang di gereja? Selamat Maulid Nabi Muhammad SAW tahun sekian Hijriah, ada nggak?